Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Krisna Dwi Rianto, NIM saya 190111570. Di sini saya akan mempresentasikan cyber ethic guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah EBIS Pro yang diampu oleh Bapak Danuri. Pengertian cyber ethic. Etika berasal dari bahasa Latin etika yang berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Etika memiliki banyak makna antara lain. Makna pertama, semangat khas kelompok tertentu, misalnya etos kerja, kode etik, kelompok profesi. Makna kedua, norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik atau benar. Makna ketiga, studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan benar sebagai filsafat moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia. Pengertian dunia maya. Dunia maya. Dunia maya atau sering disebut dengan media maya atau internet adalah salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antar satu orang dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda. Contohnya, menghubungkan orang dengan komputer, yaitu remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server atau belasan yang tersebar di beberapa tempat, yaitu kota dan negara. Selanjutnya, menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya, remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Menghubungkan orang dengan bank. Contohnya, internet banking menghubungkan orang dengan orang, yaitu surat menyurat atau disebut email, fax through internet atau internet fax. Selanjutnya, menghubungkan orang dengan instansi tertentu, contohnya hackers, karena internet bersifat open loop, walaupun setiap jaringan tertentu memasang security. Selanjutnya, menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu, contohnya dunia medik, dokter zaman sekarang bisa melakukan operasi diagnosis dari jarak ribuan mil dengan menggunakan media internet. Tidak lagi harus di depan sang pasien. Teori dunia maya. Utilitarisme. Utilitarisme berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Teori H. Sebetulnya,
Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Deontologi melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Intilah deontologi ini berasal dari kata Yunani, deon, yang berarti kewajiban. Teori keutamaan. Teori ini adalah teori keutamaan virtual yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati, melainkan apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. What ethics is not. Asosiasi profesi. Hal-hal yang bukan etika untuk melengkapi tentang etika perlu juga ditambahkan tentang apa yang menurut Peter Singer sebenarnya bukan etika. What ethics is not. Etika bukan seperangkat larangan khusus yang hanya berhubungan dengan perilaku seksual. Etika bukan sistem yang ideal, luhur, dan baik dalam teori, namun tidak ada gunanya dalam praktek. Adanya penilaian demikianlah yang a priori diberikan oleh masyarakat jika ada kasus kejadian klinis yang tidak ingin dibawa ke MKEK. Etika bukan sesuatu yang hanya dapat dimengerti dalam konteks agama. Ini tentulah pemikiran sekular menurut ajaran agama. Sesuatu secara moral baik adalah sesuatu yang sangat disetujui dan disenangi Tuhan. Sedangkan Singer berpendapat sama dengan Plato 2000 tahun 2000 sebelumnya. Suatu perbuatan manusia adalah baik karena disetujui Tuhan. Bukan sebaliknya, karena disetujui Tuhan perbuatan itu menjadi baik. Hubungan etika dengan dunia maya. Hubungan etika dengan dunia maya. Etika di internet dikenal dengan istilah Nextquity, Network Etiquette, yaitu semacam tata krama dalam menggunakan internet. Etika lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Jadi, tidak semua pengguna internet menaati aturan tersebut. Namun ada sebaiknya jika kita mengetahui dan menerapkannya. Di bawah ini ada beberapa etika yang dapat diterapkan antara lain. Kesan pertama di tangan Anda. Di dunia nyata, orang seringkali menilai seseorang dari penampilan, sebelumnya mengetahui perangai yang sebenarnya. Oleh karena itu, banyak yang mengutamakan penampilan untuk mendapatkan kesan terbaik, kecuali pada saat menggunakan line video konferensi. Orang lain di dunia sana tak akan mengetahui pakaian apa yang Anda kenakan saat menggunakan internet. Hindari penggunaan huruf kapital. Menggunakan huruf kapital atau uppercase tidak dilarang, tetapi jika berlebihan, misalnya sampai satu alinea, apalagi diimbui dengan tanda seru, orang akan malas membacanya. Memberi judul dengan jelas. Ketika mengirim sebuah email, Anda harus memberikan judul pada email tersebut, seperti halnya tulisan pada koran atau majalah. Judul harus menggambarkan istilah tulisan. Judul inilah yang pertama kali dilihat oleh penerima email. Judul seperti mau bertanya, tanggapan, dan sebagainya cenderung diabaikan karena tidak spesifik. Menggunakan BCC daripada CC pada email. Alamat email bagi privasi seseorang. Beberapa orang mungkin kurang suka jika alamat emailnya disebarkan kepada umum.
Membalas email dengan cepat. Idealnya membalas email paling lambat 24 jam setelah email itu diterima. Tetapi, tidak setiap orang selalu terkoneksi ke internet, apalagi di Indonesia yang masih banyak menggunakan jasa warnet untuk mengunjungi dunia maya. Membaca dulu baru bertanya. Internet tempat berbagai pengetahuan. Ada kalanya kita ikut bergabung pada sebuah forum diskusi yang membahas salah satu bidang ilmu. Tidak mengirim file yang terlalu besar. Kecepatan untuk akses internet berbeda-beda. Oleh karena itu, pertimbangkan juga jika akan mengirim file. Menggunakan kutipan. Ketika Anda bertemu dengan seseorang, teman, dan tiba-tiba ia berkata, 10.000, mungkin Anda akan mengernyitkan kening dengan karena heran. Berbeda dengan bila ia berkata, kemarin kamu menanyakan harga buku matematika. Tidak hanya copy paste, internet mungkin siapapun untuk mengambil konten dengan mudah dan cepat. Konten yang kita ambil tersebut, misalnya sebuah artikel, tentunya hasil jernih payah orang lain ketika menulisnya. Kembali pada diri sendiri. Perilaku kita berinternet memang tak akan ada yang memantau di ruangan tanpa tatap muka. Siapapun bisa berbuat berdasarkan kehendaknya. Komunikasi di dunia maya. Di internet juga terdiri dari kumpulan pengguna internet yang entah ada di mana, berapa umurnya, bagaimana wataknya, dan sebagainya. Menghadapi dunia macam ini, semestinya kita berlapang dada. Ada baiknya juga bertanya pada diri sendiri. Kita ingin diperlakukan seperti apa, dan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kita cuma bertegur sapa dalam tulisan, bukan fisikal. Contoh kasus, ini pelajar paling pertama yang saya dapat sewaktu mengikuti sebuah hils teman satu angkatan. Kita sudah bergaul dan berteman akrab selama 5-6 tahun. Kadang terdapat canda yang bersifat sarkastis, kasar, dan menjatuhkan satu sama lain. Pada saat itu, kita masih bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Dan yang paling penting, no hard feeling. 2. Bertindak sopan itu selalu lebih baik. Contoh kasus, pernah dalam suatu waktu, mailing list beasiswa heboh. Ada salah satu member senior yang merasa terganggu dengan tindakan user-user lain yang tidak tahu sopan santun. Ketiga, mengikuti adat istiadat setempat. Contoh kasus, ada satu forum di kasus yang isinya hanya caci maki, sara, dan debat kusir, tidak ilmiah, dan kesannya mengada-ngada. Ya, jika Anda seorang kaskusir, pasti familiar dengan Trade Fact Club atau VC. Yang saya tidak menikmati diskusi itu, tapi ada orang yang tertentu yang merasa mendapatkan kepuasan batin dengan bertarung di FC. Kesimpulan, di era digital ini kita tidak bisa menghindari dari merebaknya pengguna internet. Internet di awal mula digunakan untuk mudahnya komunikasi. Sering berkembangnya pengetahuan, penggunaan internet sekarang banyak variasinya, dan hampir setiap orang menggunakan fasilitas internet.
Internet banyak memberi faedah bagi kesejahteraan manusia, namun apabila tidak digunakan secara bijaksana, maka dapat merugikan banyak pihak. Maka dibuatlah berbagai rumusan etika dan peraturan atau hukum dalam menggunakan internet. Dengan menggunakan internet sesuai etika yang ada, maka akan mengatasi penyimpangan penggunaan internet. Hukum mengenai internet juga melindungi keamanan para pengguna internet. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.